Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nge-review tugas ujian akhir saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ramdan Ginanjar, NIM A2200089, kelas TI 3B, yang dimana membuat tampilan sebuah aplikasi yang terdapat create, read, update, delete di kode Igniter 3. Untuk itu saya langsung menyiapkan peralatan terlebih dahulu untuk pembuatan tugas aplikasi saya. Di sini saya menggunakan Bootstrap. Langsung saja ke situs Bootstrapnya langsung. Di sini saya menggunakan Chrome. Bootstrap. Nah, kita ke halaman Bootstrapnya langsung. Di sini saya klik All Release. Saya menggunakan Bootstrap 4, 43, 431. Langsung ke download dan download. Karena saya sudah download, jadi gak usah download. Dan saya menggunakan template yang bernama stick puter navbar. Nah, langsung saya buka, klik kanan, lalu view source kodenya. Nah, ini adalah tampilan kode-kode yang saya akan gunakan menjadi bahan untuk di kode integer. Bootstrap yaitu merupakan salah satu jenis framework atau kerangka kerja untuk CSS Cascading Style Sheet yang digunakan untuk perancangan situs web. Langsung saja ke server lokal yaitu SAM, langsung ke htdoc. Nah, di sini ada kode Igniter. Nah, di sini saya sudah membuat folder aset yang dimana untuk menyimpan Bootstrap yang sudah saya download tadi. Ada CSS dan kode JS yang ntar kita gunakan. Lalu kita ke toolsnya, ke pengeditan atau codingan yang sudah kita buat. Nah, di sini saya membuat view folder terlebih dahulu untuk menyimpan kode yang sudah kita copy dengan nama footer header latihan dari template yang kita akan gunakan yang tadi. Nah, yang ini di copy dari sini. Kita copy dari sini dan menampilkannya ke header, footer, dan latihan. Nah, dan ini adalah aset yang sudah kita buat tadi juga, yang sudah di-download juga. Ada CSS, ada Java-nya, ada kode Java untuk memperlancar aplikasi dari template yang sudah kita tempel. Nah, di sini di header kita lihat Bootstrap yang sudah kita download, kita satukan dengan template yang sudah kita copy di sini dengan memanggilnya lewat PHP, yaitu si aset. Nah, si aset ini tersebut. Nah, yang ini nih, si aset tersebut. Nah, ketika template-nya sudah dijalankan dengan benar dan tidak ada masalah error, kita langsung saja ke phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin untuk membuat database. Nah, database ini dipergunakan untuk membuat CRUD, create, reset, ubah, delete yang ada pada aplikasi yang saya buat. Nah, dari
barang tersebut, dari folder barang tersebut saya membuat barang sebarang increment, nama barang, satuan, stok, harga satuan. Langsung saja kita lihat ketika sudah dibuat, yaitu header, footer, dan latihan yang ada pada view untuk menampilkan hasil aplikasi web ataupun template. Nah ini untuk database yang tadi dibuat database. Nah ini halaman pertama yang di header, footer, dan latihan yang tadi membuat template. Untuk menjadi aplikasi seperti hasil yang sudah ditampilkan, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu kita ke Sublime terlebih dahulu, ke tahap codingan yang sudah dikerjakan. Nah, di sini ada application atau untuk menyeting kode igniter, ada config, ada autoload. Di autoload kita geser ke bawah, ada libraries-nya ditambahin database, from, session, dan kita ke helper untuk memanggil URL, dan kita juga ke root untuk memanggil halaman pertama, yaitu di sini latihan. Kalau sesudah menyeting, lalu bagaimana bisa menampilkan halaman yang seperti itu, kita membuat dulu database di sini, membuat codingan untuk menampilkan barang, data barang, semacam itu. Kita ke model terlebih dahulu. Nah, di sini ada barang, function tampil data, itu untuk menampilkan data barang, dan kita ke controller. Sudah menginputkan dari model, kita ke controller terlebih dahulu, yang dimana controller ini bertugas untuk saling menghubungkan model dan view, yang dimana kita bisa lihat di public function index, yang dimana tadi view-nya sudah dibuat untuk menampilkan template yang sudah kita gunakan dan sudah kita copy di header, barang, footer, dan di sini kita akan memanggilnya dengan load view header, barang, footer yang ada pada controller. Nah, dan selanjutnya juga sama, kita akan di barang ada view barang, view edit, view utama, kita akan membuatnya sebagai folder dan kita memasukkan codingan. Lalu kita ke model untuk berhubungan dengan database agar dapat mengelola dan menginput data. Ada simpan data, edit data, update data, dan hapus data. Setelah itu kita ke controller lagi untuk bertugas menghubungkan model itu dan view sehingga bisa ditampilkan di data aplikasi yang sudah kita buat, yang dimana tadi di model, lalu ke controller yang dimana di bawah. Nah, di sini ada simpan data yang dimana sudah diinputkan tadi di model, ada ke bawah lagi ada edit. Nah, di sini ada edit, lalu kita ke bawah, yang terakhir adalah untuk menghapus. Lalu kita ke view-nya yang dimana akan mengatur tampilan supaya lebih mudah dipahami pengguna, dan kita sudah buat yang tadi kan, ada barang, ada edit, dan ada tambah. Nah, di sini yang terakhir adalah membuat validation, dimana validation ini ketika memasukkan sebuah data di aplikasi yang sudah saya buat, maka ketika dimasukkan tanpa data itu akan tidak bisa. Nah, itu kelebihan validasi untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada di sistem codingan atau aplikasi create, read, delete, update yang sudah saya buat. Nah, di sini ada juga sistem login yang saya buat, tetapi login di sini tidak bisa saya membatasi controller
untuk menampilkan login itu di bagian yang pertama. Cukup sekian review yang sudah saya buat di ujian akhir semester dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Semoga kedepannya saya bisa lebih paham tentang kode Igniter ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.